Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Naila Rahima. Saya dari Psikologi UB angkatan 2024. Di sini saya ingin mewawancarai saudari terkait self esteem. Untuk info konsennya nanti semua informasi dalam wawancara ini akan saya rahasiakan dan juga saya izin untuk merekam. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan silakan. Baik. Kisaran nanti kisaran wawancaranya adalah 30 menit. Apakah saudari bersedia untuk diwawancarai selama kurang lebih 30 menit itu? Ya, bersedia. Tolong tanda tangan ini terlebih dahulu ya. Oke. Sama aku ya. Namanya inisial aja tidak apa? Tidak. Ya, Ini malam nanti. malam. Jurusan apa? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Usianya? Ya, Tempat tanggal? Nggak apa, nggak apa. Tidak apa. malam ya. Iya, ini kakak ini nanti ya, Nama aku. ah, ini inisialnya aja. Oh ya, tanggal lahirnya belum ya? Nggak apa-apa kok. Maaf ya. Tidak Aku jadi apa-apa. tidak banget. Tidak apa-apa. 2005. 2000. Baik, terima kasih. Sebelum sebelum saya mulai, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari jurusan apa dan juga kalau namanya dikasih inisial itu tidak apa. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Febrilka Febriana. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023 Universitas Brawijaya. Oke. Hai, sebelumnya Nita Yubi, ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, baik sekali walaupun tadi terbantu Inggrisnya. Ada kesulitan nggak untuk tugas-tugasnya dan sebagainya? Alhamdulillah masih terkendali ya, masih aman-aman aja. Cuman pasti ada kendala kalau misalnya ada project atau tugas pokok pasti ada yang nggak berkontribusi gitu, pasti ada. Cuman selama ini kendalanya masih bisa aku handle. Kalau untuk kendala kan kita menjelang minggu-minggu UAS sih ya, biasanya kan mulai hektik-hektik ke tugas itu ada kendala juga nggak atau tidak? Enggak kok, kalau untuk semester 5 ini enggak. Cuman kalau misalnya aku boleh cerita ya, di semester 4 sama semester 3 jujur ada kendala kayak apa burnoutnya maksimal gitu ya, burnout maksimal karena mungkin aku masih terlalu kaget aja ya sama apa sih kondisi kesibukan mahasiswa di semester 3 atau 4 karena kan aku dulu ngerasainnya semester 1 sampai 2 itu masih santai-santai aja tiba-tiba di semester 3 sampai semester 4 itu udah kebanjiran tugas, kebanjiran project semuanya bahkan proker-proker juga masuk semua gitu jadinya aku mungkin merasa kaget dan aku masih belum terbiasa cuman kalau ditanya di semester 5 aku udah kayak oh itu udah aku udah melewati gitu dan aku sekarang udah tahu cara handle-nya gitu. Berarti udah mulai terbiasa ya kak kalau semester 5 ini? Benar. Ya. Oke, kalau lanjut ke tes selanjutnya, kalau dari pengalaman kakak nih ya, tadi kan kakak juga menyebutkan kakak itu memiliki pengalaman buat proper juga dan lain sebagainya. Kalau menurut kakak itu bagaimana dan kapan kakak itu memaknai suatu keberhasilan sebagai kesuksesan? Memaknai suatu keberhasilan jadi kesuksesan aku nggak tahu ya ini berhasil atau enggak menurut orang lain tapi ini menurut aku kalau kita bisa dikatakan berhasil itu ketika kita sudah melewati peristiwa tersebut atau kesulitan itu kita bisa melewati itu menurutku itu udah masuk berhasil entah itu hasilnya menurut orang lain masih belum oke atau nggak maksimal tapi kalau menurut aku sudah berhasil melewati itu dikatakan berhasil. Terus kalau dikatakan sukses, aku nggak tahu ya perspektif sukses setiap orang itu kan pasti berbeda-beda tuh. Tapi aku mikirnya kalau dikatakan sukses itu ketika kita puas sama hasilnya dan entah itu hasilnya berhasil atau enggak ya, tapi kita merasa puas kita mendapatkan pelajaran di situ kita mendapatkan apa yang belum pernah kita dapat itu menurutku udah masuk berhasil dan sukses. Berarti sesimpel ini ya, menyelesaikan sesuatu dengan kita merasa puas gitu ya? Ya,
kalau nggak puas juga nggak masalah sih, yang penting kita dapat sesuatu dari hal itu, Oke. pelajaran apa. Oke, berarti kalau menurut pengalaman kakak sebelumnya nih, kalau menurut kakak tuh arti kesuksesan itu seperti apa? Selain yang sudah disebutin. Menurut aku kalau buat definisi secara luasnya ya, kesuksesan itu ketika kita mampu mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha yang maksimal juga, itu menurutku bisa dikatakan sukses atau intinya sesuai dengan ekspektasi kita. Berarti ketika kita mendapatkan sesuatu sesuai ekspektasi. Ya. Kalau dari pengalaman kakak ada nggak nih untuk menjelaskan lebih apa ya lebih detailnya gitu mungkin? Oke, oke. Aku tuh mulai tertarik di dunia penyiaran. Ini cerita sedikit ya, di penyiaran pas aku SMP. Nah, pas SMP itu aku banyak ikut lomba tapi nggak pernah menang gitu loh. Tapi walaupun aku nggak menang, aku banyak belajar dari situ. Jadi aku kayak walaupun kalah, aku tetap ikut lomba lagi. SMA aku ikut lomba lagi. Jadi aku lebih tahu, oh ternyata kayak gini ya cara menyelesaikannya, cara apa, gimana ya. Pokoknya aku jadi tahu beberapa hal yang harus kita bisa ketika lomba. Kan dulu aku nggak bisa ya, makanya aku nggak menang gitu. Tapi lama-lama karena aku ikut lomba terus-menerus, aku jadi belajar gitu loh. Oh ternyata kayak gini ya. Kan biasanya aku ikut lomba penyiaran gitu ya. Terus biasanya aku tiap kali kalah, aku tuh melihat hasil 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 siaran dari orang yang menang gitu. Jadi aku pelajari dari situ. Terus habis itu aku juga belajar sendiri. Jadi aku belajarnya itu dari kesuksesan orang lain dan aku belajarnya juga otodidak dari YouTube dan lain sebagainya. Terus aku terapin itu. Nah, di lomba-lomba berikutnya akhirnya aku ikut lagi, terus habis itu belajar dari kesalahan sebelumnya dan aku dapatkan juara. Itu masih belum sih, belum dikatakan yang sukses banget, tapi menurut aku tuh kayak sukses gitu loh dari kegagalan aku sebelumnya gitu. Jadi dari belajar dari kesalahan dan itu bertahap gitu loh, bertahap harus konsisten. Makanya itu bisa dikatakan sukses karena sukses itu harus dari usaha yang menurutku maksimal gitu loh, usaha dan keinginan yang maksimal, jadinya bentuklah kesuksesan itu sendiri. Walaupun aku nggak ngeklaim aku sukses gitu ya, tapi definisi sukses menurut aku atau contoh spesifiknya itu ketika kita melakukan sesuatu secara konsisten bertahap dengan usaha yang maksimal, itu dikatakan sukses. Jadi kalau dari pengalaman Kak Ipi sendiri itu berarti sukses itu tuh seperti ada tahapannya dan harus konsisten seperti itu ya. Nah, Oke. Lalu kemudian kalau Kak Yupi ini latar belakangnya dari mana ya? ke dari Malang. Ini masih latar belakang apa ya? Budaya sama mungkin kayak apa ya? Mungkin orang tua dari mana kan biasanya kan ada yang tinggal di Malang tapi aslinya dari mana gitu. Oh ya, kalau orang tua aku dari Surabaya sama Sidoarjo, tapi aku lahirnya di Malang. Tuh, terus kalau misalnya background keluarga secara keseluruhan, background keluarga aku itu adalah keluarga yang sangat menjunjung pendidikan dan juga agama. Itu yang pertama. Cuman pendidikan yang dimaksud mereka ini apa ya, adalah orang-orang yang sangat berfokus di apa ya, di perguruan tinggi gitu loh. Sedangkan aku sebenarnya ya aku juga mau fokus di perguruan tinggi tapi agak nyeleweng ke bisnis penyiaran. Misalnya di antara keluarga aku, bahkan keluarga besar, yang paling nyeleweng itu aku sendiri. Mereka rata-rata MIPA ya MIPA, aku selalu sendiri gitu loh, aku yang agak nyeleweng. Mereka rata-rata jadi dokter, jadi dosen, dengan aku tidak tertarik di dunia itu. Aku lebih suka dunia bisnis dan juga dunia mungkin katakanlah entertain gitu ya. Berarti kakak itu semacam ini ya, membangun apa ya istilahnya, membangun kesuksesan kakak sendiri gitu ya, tidak apa ya, tidak terpengaruh sama. Iya benar-benar, karena sebelumnya sendiri pun aku juga masuk jurusan ini sebenarnya atas keinginanku. Cuman kalau dari orang tua sebenarnya dari awal tuh gak yang setuju banget gitu loh, gak setuju. Terus lama-lama aku kayak yakinin aku maunya yang ini, akhirnya boleh deh. Oke. Kalau berarti itu nilai-nilai dari latar belakang seperti itu tuh pernah mempengaruhi kakak nggak dalam pandangan kakak menuju kesuksesan gitu? Pernah bahkan dari sekedar misal memilih jurusan sesuai peminatan di kuliah aja, mereka masih kayak mending kamu masuk jurusan ini aja, jangan jurusan itu pun jadi menggoyahkan hatiku dikit gitu loh.
kayak gitu. Dan sebenarnya ini ada bantuan juga dari pihak sekolah mengenai peminatan, jadinya pihak dari orang tua bisa diyakinkan dari pihak sekolah sendiri. Itu aku berterima kasih juga sama pihak sekolah dulu yang bisa meyakinkan orang tua aku. Jadi mana ketika aku dulu tuh aku maunya bukan ilkom sih, maunya lebih ke arah apa ya, psikolog, tapi yang psikolog lebih ke dokteran gitu ya. Berarti yang klinis gitu ya. Ya yang klinis. Cuman kan aku sudah terlanjur masuk PS ya dulu pas SMA, jadi ya udahlah mending jangan linjur-linjur, walaupun itu kan buat linjur berpeluang besar bisa masuk juga, cuman karena resikonya besar jadinya ya udah mending aku ambil yang selinier aja dan aku minat gitu, walaupun minat itu sebenarnya belum disetujui sepenuhnya sama orang tua. Berarti sekolah juga berkontribusi ya secara tidak langsung atau secara langsung? Secara tidak langsung, soalnya dari nilai-nilai itu sendiri pun lebih besar pasung daripada Jadi di untuk luar itu. penunjang juga gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Ibi sendiri tuh kan tadi kan kakak juga menyebutkan kalau kesuksesan menurut perspektif orang-orang itu kan beda-beda. Nah, kalau menurut kakak sendiri, orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah atau harta yang mencapai mungkin kuadriliun atau triliunan itu merupakan orang yang sukses atau tidak? Menurutku sukses sih kalau menurutku ya, karena aku pikir kalau sukses menurutku itu bisa memenuhi atau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri gitu loh. Jadi dia, dengan kata lain, dia punya uang finansialnya oke, dia juga punya kesehatan mental yang oke, terus dia punya pekerjaan tetap, dan yang paling penting dia bisa apa ya, percaya diri. Pokoknya nggak ngerasa minder gitu loh. Orang sukses itu pasti biasanya cara mereka ngomong itu kayak apa ya, kelihatan kayak bahagia, motivasi gitu loh. Paham gak sih, kayak kayak tidak tertekan. Bayangin sama orang-orang yang kayak kan ini self esteem ya. Iya. Kalau saya self esteemnya rendah, dia pasti kalau berbicara soal kesuksesan bakal kayak minder banget gitu. Terus kalau ditanya buat motivasinya juga masih bingung, atau mungkin nggak tahu harus jawab apa, masih bingung gitu kan. Tapi kalau menurutku yang duit banyak itu masuk kategori sukses kalau aku, kategori sukses dari aku ya. Ya, karena mereka ini ya kak yang memiliki kekayaan tuh ada kepercayaan diri tersendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam ranah penghormatan nih, misal kayak mungkin posisi di pekerjaan atau mungkin kayak iya pandangan apa mungkin kayak kan kalau influencer kan ada yang terkenal, ada yang famous gitu ya. Nah, kalau dalam hal yang seperti itu tuh menurut kakak itu apakah seseorang tersebut tuh termasuk orang yang sukses? Bisa jadi ya, karena untuk mencapai suatu jabatan tertentu pasti juga ada usaha sendiri dan tahapannya, nggak bisa langsung jabatan tinggi gitu. Mereka juga melewati beberapa hal gitu loh. Dan sama yang aku bilang, kalau kesuksesan itu kan harus dibangun dengan maksimal dan juga bertahap gitu loh, nggak bisa langsung. Sama hal juga mereka dapat jabatan tuh, mereka juga pasti nggak langsung dapat jabatan, pasti ya bertahap juga. Itu bisa jadi bisa dikatakan sukses, bisa jadi. Kalau bisa jadi yang lainnya apa namanya mungkin mereka bisa dikatakan tidak sukses itu kenapa menurut kakak? Sebenarnya agak itu ya, agak berat dikit kalau ngomong tidak sukses itu, kayak serasa menghakimi orang lain gitu kan. Aku juga nggak tahu, aku nggak bisa jawab kalau yang tidak sukses, karena aku sendiri juga nggak pernah mengalami posisi dengan jabatan yang tinggi banget. Pasti mereka ada lah usaha-usahanya sendiri dari tahapan yang mungkin lama gitu. Kalau misalnya kamu nanya nih ke dekan-dekan atau dekan-dekan yang naik jabatan gitu, perjuangannya mereka buat naik itu gimana, kalau aku itu kan aku nggak tahu ya. Mungkin kalau buat tingkat organisasi naik jabatan, kayak misalnya ini kita contoh organisasi ini ya, aku jadi wakadif itu pun harus melewati susahnya staf ahli ya. Itu baru bisa naik jabatan. Itu pun kalau misalnya iya diterima, bisa jadi mereka ngambil orang lain buat isi jabatan wakadif itu. Tapi aku nggak tahu ya ini sukses atau enggak aku jadi wakadif ini. Oke deh kak. Terus kalau menurut Kak Yubi sendiri tuh Kak Yubi termasuk orang yang mandiri atau enggak nih? Dan kalau misalnya kakak merasa kakak itu termasuk orang yang mandiri, apakah kakak itu merasa bangga dengan hal itu?
aku bakal jawab mandiri atau enggak ya, aku nggak bakal jawab tengah-tengah. Aku bakal bilang kalau aku mandiri karena aku merasa berkembang itu atas perjuanganku sendiri. Aku mikir kalau mandiri itu kan apa-apa sendiri gitu ya, semuanya dibangun sendiri. Ya sama halnya kayak hal yang aku bangun, yang aku branding dari sebelum aku kuliah sampai aku kuliah itu banyak hal yang terbangun dari segi mindset, dari segi personal branding yang aku bangun di sosial media, dari segi ilmu, terus dari segi kepercayaan diriku juga meningkat. Itu aku ditanya lupa. Apakah kakak merasa bangga dengan kemandirian Iya itu? benar-benar, dan itu kan juga pakai usahaku sendiri ya. Terus aku sekarang juga punya penghasilan sendiri dari jualan inilah, jualan itulah, atau aku juga freelance gitu. Itu adalah salah satu bentuk kemandirianku, dan aku nggak bilang ya kalau kemandirian ini adalah bentuk kesuksesan gitu. Cuman aku bangga gitu. Thank you. Ya, Oke, berarti kakak itu semacam ini ya, membangun semuanya itu atas perjuangan kakak sendiri ya. ya perjuanganku, tapi pasti ada lingkungan yang mendukung lah, dari keluarga aku sendiri. Kalau misalnya pun dari awal keluarga aku udah dukung dan ngasih aku modal buat berbisnis atau jualan juga gak bakal jalan. Jadi kalau misalnya kalau dikatakan semua sendiri, sebenarnya nggak yang sendiri, ada orang-orang yang mendukung di balik itu, walaupun nggak sebesar perjuangan sendiri. Gitu. Nah, kalau dari lingkungan sekitar kakak nih, tadi juga kakak menyebutkan keluarga juga kan ya, sama kerabat-kerabat juga, itu lingkungan sekitar kakak tuh mempengaruhi nilai-nilai dalam diri kakak nggak, kayak values-nya atau mungkin norma dalam diri gitu? Iya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh soalnya kan etika etiket, terus nilai-nilai apa ya yang tertanam dari diri sendiri itu juga sebenarnya ajaran dari keluarga kan. Aku melihat dari orang tua aku sendiri, dari kakak-kakakku, mereka itu punya ambisinya masing-masing gitu loh. Kalau misalnya cuma dari aku sendiri yang gak punya ambisi, itu kan kayak apa ya, kayak ketinggalan banget. Jadi menurutku keluarga atau lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap eh, pikiran kita, mindset kita, atau nilai-nilai dalam diri kita sendiri, itu sangat berpengaruh. Juga halnya nggak cuma keluarga, pertemanan itu juga. Jadi kalau misalnya pertemanan itu gak membawa kamu ke dalam kebaikan, atau gak membawa kamu makin apa ya, makin berkembang, itu jadinya agak rugi gitu loh. Makanya aku di perkuliahan ini jujur temanku nggak sebanyak itu ya. Aku merasa kayaknya aku perlu punya teman yang emang baik buat aku. Jadi kalau menurut kakak pertemanan itu Sangat lebih baik, berpengaruh. iya, itu berarti ini ya, lebih baik sedikit tapi berpengaruh daripada kayak banyak tapi kayak apa ya, merugikan diri kita sendiri gitu kan. Iya benar-benar benar. Cuman kalau misalnya dibilang relasi sama teman itu kan beda ya. Kalau dia, kalau teman baik itu teman itu bukan teman ya, apa ya bahasanya, bestie lah. Kalau teman tuh semuanya teman gitu ya, tapi kalau teman dekat atau sahabat itu yang berpengaruh banget itu sahabat ya. Jadi aku revisi dikit, punya sahabat atau teman dekat itu juga sangat berpengaruh, karena mereka yang tahu diri kita lebih dalam gitu. Enggak sahabat, kalau teman semua orang tuh teman sih menurutku, tapi kan nggak semua teman kita percayakan apapun itu. Kalau ini nih kan tadi kakak bilang kalau itu berpengaruh ya, itu dalam hal apa aja nih yang mempengaruhinya selain yang udah kakak sebutin tadi, kayak apa ya, mungkin berpengaruh ke nilai dalam diri kakak, cuma lebih spesifiknya ada tidak? Hmm, apa ya, kayak misalnya gini, aku tuh dari semester 1 sampai semester 5 kebanyakan yang jadi teman kelas aku atau teman sebangku aku itu dia sahabat aku gitu, yang banget itu dia. Dari semester 5 sampai semester 5 itu eh, deketnya sama orang itu aja, karena dengan adanya orang itu aku jadi rajin gitu loh. Kalau misalnya sama yang lain kok kayak susah gitu jalannya, kayak misalnya dari ngerjain tugas, terus dari apa ya, ngerjain project, semuanya itu kayak berpengaruh gitu loh. Dari apa, tempatan kita dalam belajar itu kan sangat berpengaruh. Kalau misalnya teman kita kayak
apa ya, dia males-malesan atau suka nunda-nunda, kita kan jadi Pengaruh juga. terbawa juga ya secara tidak langsung, walaupun kita udah berkomitmen aku mau rajin, tapi kalau misalnya dari lingkungan sekitar kita aja kayak begitu, kita juga pasti terbawa arus gitu loh. Sama halnya kan kayak misalnya aku ikut di SDC, biar lingkunganku itu kayak baik, bisa apa ngingetin aku sholat, ngingetin aku ngaji, ngingetin aku gini-gini ya, makanya aku harus kayak pilih-pilih. Terus sama halnya kayak aku sekelas sama anak ini terus, soalnya biar ngerjain tugasnya rajin, terus merasa cocok aja kayak misalnya dapat gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang circle-circlean itu gak boleh, itu aku suka sih anak gitu. Karena nggak selamanya tuh kalau misalnya kalau nggak circle-circlean tuh seolah-olah kayak apa ya, terombang ambing gitu ya di antara banyak orang gitu kan ya. Benar-benar betul. Nanti ya kalau jawabnya kayak agak muter-muter, tidak apa-apa kak. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nih kakak tuh berada dalam lingkungan yang baru yang mungkin kakak tuh belum pernah apa ya mengalami ada di lingkungan seperti itu sebelumnya, apakah kakak tuh bisa beradaptasi dengan norma atau peraturan yang berlaku? bisa bisa beradaptasi karena eh, karena aku kan juga ikut kayak apa ya, beberapa lingkungan berbeda ya di kampus. Mungkin ada yang dari organisasi atau luar kampus atau mungkin dari masyarakat, itu kan pasti punya normanya sendiri-sendiri, punya aturannya sendiri-sendiri, punya ketegasannya masing-masing. Itu kayaknya aku bisa deh kalau buat menyesuaikan gitu. Kalau buat semester sekarang ya, kalau bahasa aku nggak tahu kalau aku, kamu tanya ini pas aku masih semester 1 atau semester 2, pasti aku kayak bingung banget. Soalnya aku di semester itu masih belum siap menghadapi tekanan atau menghadapi suatu hal yang baru. Adaptasi itu aku masih susah kalau dulu. Kalau sekarang aku udah bisa. Ada cara tertentu nggak kak kakak bisa beradaptasi kayak mungkin mengatur jadwal atau apa mengatur jadwal biar sesuai sama orang-orang atau mungkin kayak apa ya menyesuaikan nilai-nilai dalam diri kakak sendiri supaya bisa lebih berbaur gitu, ada nggak cara kakak tersebut? Apa ya, lebih membiasakan sih, karena dulu kan aku masih belum terbiasa aja nih. Jadinya aku bingung harus ngapain, tapi lama-lama ketika aku terbiasa aku jadi kayak belajar gitu loh. Oh ternyata ini ya cara menyesuaikan sama orang lain. Oh ternyata kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu, ya kita bakal keteteran gitu kan. Dulu kan aku pas semester sebelumnya kan pekerjaannya nggak sebanyak ini gitu. Jadinya pas dapet pekerjaan yang bertubi-tubi yang banyak banget, kaget kan, soalnya sebelumnya nggak pernah dapetin itu. Tapi lama kelamaan kebiasaan kan, nah karena kebiasaan itu kita jadi kayak pasti secara tidak langsung jadi kita sendiri pasti bakal belajar gitu loh, kayak sudah menyesuaikan. Nggak mungkin kalau misalnya kita seumur hidup gak bisa menyesuaikan di lingkungan ini, nggak mungkin. Pasti adalah tahap buat menyesuaikan, asal dibiasakan aja. Berarti kakak tuh mengalami kesulitannya tuh di awal ya ketika masih berusaha buat menyesuaikan Iya diri di awal-awal gitu. itu ada pengaruh dari lingkungan juga nggak kak yang menyebabkan kesulitan itu? Sebenarnya lebih itu ya, kan itu lingkungan baru. Jadinya betul kata kamu harus adaptasi gitu. Ya, karena aku sebelumnya belum terbiasa, aja setelah sudah adaptasi, sudah kebiasaan gitu. Oke, tapi lingkungan itu juga sebenarnya berpengaruh sih, pengaruh besar. Tapi yang paling besar itu diri sendiri, coba cara kita menghadapi diri sendiri. Kalau misalnya nih dalam lingkungan baru yang kakak tempati itu tuh memiliki persepsi yang berbeda tuh mengenai kebiasaan atau nilai-nilai yang udah kakak yakini dari dulu itu kakak bakal melakukan apa untuk apa ya menghadapi situasi itu gitu? Ya nyesuaiin aja sama peraturan yang ada. Karena kalau misalnya kita tetap kekeh sama kebiasaan sendiri kan jatuhnya egois. Ini egois dan tidak menghargai peraturan atau budaya yang sudah ada di negara. Kalau misalnya pun mau ikutin aturan diri sendiri, ya jangan di tempat itu, karena kan setiap tempat ada normanya, maupun organisasi ataupun misal aku ikut beda radio sama organisasi sekarang peraturannya 180 berbeda gitu loh. Jadi kayak ya udah,
pokoknya kamu dimanapun berada harus bisa adaptasi menyesuaikan tempat itu. Nggak bisa kalau kamu masukin nilai-nilai dalam diri kamu sendiri kayak paksa gitu, itu namanya egois. Jadi kakak tetap ini ya menghargai lingkungan yang kakak apa ya tepati gitu ya. Selagi nggak melanggar gitu ya, namanya sama kemarin aku. Kalau misalnya dari budaya tempat yang kita ikutin normanya kayak nggak sesuai gitu, emang nggak usah diikutin. Nah, kalau kakak mendefinisikan nilai-nilai dalam hidup kakak atau mungkin prinsip hidup yang kakak selama ini pegang itu seperti apa? Maksudnya kayak mungkin kakak memiliki apa ya tujuan tersendiri dalam hidup atau mungkin kayak ada peraturan tertentu yang kakak buat untuk diri sendiri supaya apa ya bisa lebih survive atau beradaptasi gitu ada Ya, prinsip yang aku tanamin di diri sendiri itu adalah apa ya? Aku juga bingung. Ini deh, jangan terlalu mengumbar-ngumbar rencana yang sudah kamu tetapkan. Jangan mengumbar, terus jangan terlalu banyak bicara gitu atau persepsi yang kenapa tuh kakak bisa mengatakan seperti itu? apa ya, karena aku ngerasa apa ya lebih aman tuh kan jadinya kayak boundaries ya, yang boundaries aku merasa boundaries itu jadi makin dijaga. Kalau kamu dan kalau aku sharing, aku bisa menjaga batasanku sendiri, itu aku pasti bisa kok menyesuaikan lingkunganku sebagai ngikutin norma-normanya, terus gak melanggar, terus apa itu deh, ala kadarnya aja, biasa aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dalam situasi yang tidak mendukung atau bahkan buruk nih, kakak yakin nggak nih kalau kakak tuh bisa mempertahankan, nanti kakak mengatakan boundaries ya, kakak bisa mempertahankan kalau kakak tuh tidak oversharing gitu tidak? Contohnya apa? Contohnya mungkin dalam lingkungan yang tidak mendukung tuh kalau ini konteks ini kan oversharing ya. Kalau misalnya tiba-tiba teman kakak tuh apa ya kayak, ih masa kamu tidak mau kasih tahu aku sih, kan aku ini teman dekat kamu gitu. Ya sih kita bisa kok kayak apa ya, kita pasti cerita gitu, tapi cerita sesuai apa yang kita mau aja. Jadi kita pasti tahu lah batasan-batasan itu pasti ngerti apa yang diceritakan, yang boleh diceritakan pasti juga ngerti, apa yang nggak boleh diceritakan juga pasti ngerti. Dan menurutku itu masih bisa terhandle gitu loh. Kalau misalnya posisi nih sama-sama cerita gitu, misal dari lawan bicara kita lagi cerita, mungkin kita juga bisa menceritakan pengalaman yang hampir mirip selagi kita ngerasa aman untuk memberitahu pada orang tersebut gitu. Soalnya pasti dari diri sendiri tahu dong sama batasan-batasannya, pasti tahu dong mana yang oversharing, mana yang harus ditutup, mana yang gak bakal kalau dibicarakan sama orang lain pasti tahu. Jadi harus apa pasti orang lain itu juga aware gitu ya kak kalau untuk apa namanya batasan-batasannya seperti itu. Lebih ke diri kita sendiri ya aware gitu. Kalau orang lain lah bisa mereka. Oke, kalau menurut kakak sendiri, kakak itu termasuk orang yang teguh pendirian atau tidak? Sama atau apa ya? Kalau misalnya kakak tidak merasa seperti itu, tuh ada nggak titik tertentu di mana kakak tuh tidak mampu mempertahankan prinsip itu? Pernah ketika aku sedang burnout maksimal, itu jadi prinsip-prinsip kayak udah ambiar gitu, kayak tidak terkendali, karena kan sama halnya ya kayak iman itu naik turun, begitu juga dengan diri kita sendiri. Walaupun kita punya prinsip juga pasti kita pernah dong kayak lemah gitu atau naik turun juga atas prinsip yang sudah kita pasti pernah. Bagi-bagi aja nggak sih kayak gitu. Ya, berarti kalau dari kakak sendiri tuh apa mungkin kakak akan mempertahankan prinsip tersebut, tapi kalau pas burnout tuh kayak udah acak-acakan gitu ya? Iya bisa jadi kita acak-acakan. Terus gimana cara atasinya kalau misalnya lagi burnout, kurangi interaksi sama orang lain. Gitu menurutku. Karena dari aku sendiri pun yang dari konversasi gitu tadi kan, ketika kita ada lawan bicaranya, benar kita berada di lingkungan banyak orang, tapi kalau kita sendiri dan kita lagi sendirian terus lagi posisinya burnout, ya udah ngapain aja. Sebenarnya nggak boleh sih bener-bener kayak gitu, tapi kalau misalnya aku emang lagi butuh temen cerita, pasti ngomong kok, pasti cerita kok ke orang-orang di dekat aku. Oke.
kalau misalnya kakak menyaksikan seseorang nih baik di publik atau mungkin di private gitu ya, itu dia tuh melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku gitu, itu bagaimana kakak akan bersikap dalam situasi contoh? Apa ya contohnya ya, mungkin eh, kalau misalnya kakak melihat ada orang yang kan kalau di apa ya, di sini kan tidak boleh mencuri ya, enggak kakak melihat itu di tempat publik atau bahkan mungkin kakak melihat secara pribadi gitu, Ya, meskipun tidak ada orang yang melihat gitu, itu kakak bagaimana dalam situasi itu kakak akan bersikap? misalnya nih mencuri ya, tapi aku sadar sadar dengan kesadaran penuh kalau dia itu sedang mencuri. Aku pasti bakal kayak ngegap sih, ngegap sih. Soalnya aku juga nggak mau jadi korban pencurian, gak enak banget. Jadi aku pasti bakal kayak, ngapain? Gitu sih, harusnya itu yang sikap yang benar sih. Ngegap. Karena kalau diem aja, kita sama aja kayak dukung pencurian Oh tersebut. iya. Cuman kalau misalnya posisinya aku nggak tahu ya, aku nggak tahu dia lagi nyuri atau enggak, terus aku diam aja ya udah beda nggak tahu. Tapi kalau aku dengan kesadaran penuh tahu itu salah, berarti eh boleh kayak gitu. Itu kalau misalnya dia merugikan orang lain ya. Berarti dalam konteks kalau misalnya itu tuh merugikan orang lain gitu ya, baru kakak akan Benar-benar. Tapi kalau misalnya nih dia melakukan suatu hal yang salah namun itu tidak merugikan orang lain, aku pasti masih mikir-mikir sih, masih mikir-mikir apa ini orang perlu ditegur atau enggak, bagaimana gitu. Oke. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, kakak tuh mendeskripsikan apa ya, ekspektasi atau aspirasi kakak terhadap diri sendiri itu seperti apa? Contohnya, kalau saya nih, saya ingin menjadi orang yang mungkin bertanggung jawab atau mungkin saya ingin menjadi seseorang yang punya empati gitu. Kalau dari kakak sendiri, kakak tuh punya ekspektasi atau aspirasi seperti itu dalam diri sendiri itu dalam bentuk apa? Aku tuh punya ekspektasi dari dalam diriku sendiri itu adalah tidak menunda waktu atau prokrastinasi ya bahasa lainnya itu. Pengennya kayak gitu ya, cuman namanya keterbatasan itu pasti ada kalanya kayak capek, terus beberapa hal jadi tertunda gitu karena rasa capek itu. Jadinya ya udah tertunda gitu. Padahal ekspektasiku aku pengen di semester inilah katakan atau di umur segini aku nggak nunda-nunda waktu sehingga produktivitasku meningkat, aku bisa menghasilkan sesuatu dari produktivitas. Tapi kan aku menunda-nunda, jadinya produktivitasku berkurang, terus apa yang mau aku hasilkan juga jadi berkurang gitu. Karena keterbatasan atas diriku sendiri gitu. Sebenarnya pasti pernah kan kita capek, terus tiba-tiba burn out, hilang pernah, jadinya ya udah gak ekspektasinya jadi gak berjalan deh gitu. Jadi kalau menurut kakak tuh ekspektasi itu sudah terpenuhi atau mungkin setengah terpenuhi gitu? Tengah lah bahkan atau mungkin tidak terpenuhi, karena menurutku kalau misalnya masih setengah berarti nggak terpenuhi dong. Kalau menurut kakak tuh untuk mencapai, misalnya suatu hari nanti kakak tuh berhasil mencapai ekspektasi kakak yang tadi itu, menurut kakak itu apakah termasuk kesuksesan atau tidak? Kesuksesan, kesuksesan soalnya ekspektasiku itu pasti juga diperlukan usaha kan, usaha yang maksimal, usaha yang besar dan nggak menunda-nunda waktu ini menurutku adalah usaha yang berat dan perlu dilakukan apa ya jadi kita jadi harus kayak ayo semangat gak boleh capek gitu gitu kan. Cuman kalau misalnya udah capek kok gimana, udah. Oke, berarti menurut kakak itu termasuk kesuksesan tersendiri ya. Masuk tuh. Nah, kalau misalnya nih kakak tadi kan menyebutkan bahwa terkadang itu kakak tuh masih belum bisa memenuhi ekspektasi pada diri sendiri kan. Kakak tuh bagaimana cara kakak untuk menyeimbangkan ekspektasi diri kakak nih supaya tetap mungkin kakak masih apa ya, secara konsisten berusaha untuk mencapai ekspektasi tersebut despite semua keterbatasan kakak dan apa ya, kapasitas orang kan beda-beda ya. Itu despite semua itu kakak bagaimana bisa menyeimbangkan dua hal itu? Itu sih, jangan jadi orang yang terlalu apa ya, benar jangan jadi orang yang terlalu berekspektasi, realistis lah jadi orang itu, terus ngerti kapasitas sendiri. Jadinya kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi pun jadi nggak terlalu tersakiti atau nggak terlalu capek juga kan lihatnya, soalnya udah ngerti oh ya udah namanya capek mau gimana, jadi kayak ada pasrahnya gitu. Makanya aku kayak misalnya nggak sesuai ekspektasi terus aku ngerti oh ya udah mau kan capek ya burn out ya mau gimana lagi gitu, mungkin next bisa diusahakan lagi. Jadi udah
harus berpikir logik aja, jangan memaksakan segala hal sendiri karena itu pasti bakal capek. Berarti kakak menyeimbangkannya tuh dengan apa ya, eh, porsinya di apa ya, diatur gitu ya. Yang harus realistis sih, soalnya kan kadang ekspektasi kita itu di luar batas diri kita juga ya kadang kalau berekspektasi juga, jadi harus apa ya, dipikirin secara realistis aja. Kalau misalnya orang bisa capek ya udah ada waktunya istirahat, karena pun istirahat juga kebutuhan kan, dan mungkin kita melewatkan itu. Kayak misalnya kamu mau dapat uang 100 juta nih di tahun ini, itu ekspektasimu, terus cara kamu lakukannya adalah bekerja 24 jam, itu kan gak realistis. Jadi ya udah dikurangin aja, kayak misalnya ya udah 12 jam kerja, 12 jamnya lagi buat istirahat atau bebas atau buat yang lain gitu. Jadi harus ada legowonya lah, minimal ada rasa ikhlas gitu kan, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau dari lingkungan sosial kakak nih, mungkin dari teman-teman atau mungkin dari satu angkatan atau bahkan mungkin keluarga dan kerabat, kan biasanya kalau keluarga itu kan ada tujuan tersendiri gitu ya, apalagi kan kalau ada jawabannya masih kental kan, mungkin kan ada tujuan kayak, oh kamu tuh harus menikah di umur segini atau bagaimana. Itu lingkungan sosial kakak tuh ada tidak yang ada memiliki tujuan tertentu seperti itu? Hmm, kalau misalnya contohnya kita sih gak ada ya. Bahkan kakak tertua aku aja belum nikah, soalnya tujuan kita adalah menjadi sukses, jujur. Menurutku ambisi dari keluarga aku itu adalah menjadi sukses taat agama. Udah sih, kalau dari orang tua aku pasti ya udah taat agama itu pasti bakal membawa kamu menuju kesuksesan, tapi harus ada usahanya gitu. Ya udah aku ikutin aja, pokoknya ada tawakal sama ikhtiarnya itu harus jalan sejalan selaras gitu. Harus seimbang, dunia sama akhirat itu juga harus seimbang kan kalau diajarin kita. Jadi kalau misalnya kayak tadi ekspektasinya kan duniawi banget, ngobrol masih bakal kasar banget sih. Kayak kerja 24 jam itu nggak mungkin sih, terlalu duniawi juga, nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu ibadah. Nah, no. Berarti kalau dari lingkungan keluarga itu ini ya, tujuannya buat sekeluarga itu adalah untuk sukses dan apa ya, agamanya itu tertanam gitu ya. Ya benar, jadi seimbang lah. Iya. Berarti tujuan dari sekitar orang-orang sekitar kakak tuh mempengaruhi tujuan dalam diri sendiri atau tidak? Sangat berpengaruh. Kalau misalnya dari lingkungan sekitar aja, misal dari keluarga itu punya tuntutan katakanlah sukses menurut mereka itu kamu harus punya mobil gitu, terus ini harus punya mobil, pasti bakal susah sih. Gak ada penilaian agama juga di dalam diri mereka sendiri, pasti bakal tertekan, terus bisa jadi ketika dan sesuai sama ekspektasi mereka bakal jadi jatuh dan diri gara-gara apa ya, dorongan atau apa ya, tekanan dari lingkungan sekitar itu pasti sangat berpengaruh. Kalau dari keluarga aku sendiri nggak ada yang memberikan tekanan seperti itu, ya pokok asal seimbang aja sesuai sama porsinya masing-masing ya, masuk ke tujuannya, tujuan kita bersama. Oke. Nah kalau misalnya nih, permisalannya kalau tujuan kakak pribadi itu berbeda dengan lingkungan sosial di sekitar kakak tuh, kakak tuh apa yang pernah kakak lakukan? Contohnya Kayak mungkin tadi kan kakak juga menyebutkan ya, oh tadi kan sempat tujuan kakak itu ingin apa ya, lanjutin kuliahnya itu kan di ranah sosum ya, sedangkan kan ya, keluarga itu kan pengennya kan kakak di saintek. Itu kakak tuh apa yang kakak lakukan supaya untuk menjembatani itu? nunjukin aja nilai rapotku yang sosum sama yang dulu kan aku SMP ada tuh apa pelajaran yang menurut perujuk ke MIPA gitu ya, kalau dibanding nilainya ya lebih tinggi nilai sosum, padahal orang tua aku sendiri pun juga udah menganut tujuan kalau ya udah sesuai porsi masing-masing. Terus aku ngomong ya udah aku bisanya ini, mau gimana lagi, akhirnya ya udah disetujui. Jadi kamu juga harus bisa membuktikan gitu loh kenapa kamu pantas ada di tempat yang kamu pilih. Jadi nggak sekedar ngomong tapi nggak ada tujuan gitu. Kayak misalnya nih kamu bilang nih ke orang tua kamu pengen punya HP iPhone, terus orang tua kamu bilang kenapa harus iPhone, kenapa nggak Android. Kamu juga harus ngasih tahu tujuan kamu dengan jelas gitu loh, kedepannya mau kayak gimana. Kayak misalnya nih aku mau beli iPhone karena aku mau buat konten, aku mau menghasilkan duit dari situ, pasti mereka kayak oh ya udah. Kecuali kalau misalnya kamu bilangnya karena gengsi atau apa, itu pasti mereka gak ngizinin gitu loh. Asal kamu punya tujuan yang udah terplanning, itu pasti
kamu bisa meyakinkan orang-orang di sekitarmu. Ya pastinya harus realistis gitu, harus sesuai lah sama norma apalah. Kalau jadi normal ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak. Berarti kakak menjembatani itu dengan ini ya, pembuktian diri gitu ya, pembuktian diri dan juga realistis dengan Iya benar. situasi. Oke. Kalau dalam misalnya nih dalam situasi yang kakak misalnya sudah memplanning segala macam kayak harus A B C gitu, tiba-tiba dalam suatu situasi tertentu planning itu tuh tidak berjalan dengan lancar atau bahkan mungkin ada stimulus lain yang itu tuh membatalkan rencana kakak gitu, bagaimana kakak akan bersikap di situasi seperti itu? Mirip-mirip ya sama yang ekspektasi itu. Iya. Kan apa ya, pasti gak semua hal itu berjalan dengan mulus gitu, pasti juga ada tantangannya, terus juga pasti ada plan B gitu, gak melulu plan A harus plan A terus, pasti ada plan B nya gitu. Terus cara aku mengatasinya, ya udah, jangan jangan terbawa emosi dulu, karena kalau misalnya kita udah terlanjur kebawa emosi pasti kayak beberapa rencana atau planning kita jadi agak ya ambrol sama. Ya udah, tenang dulu, terus pikirin gimana plan B-nya. Kalau misalnya emang dari awal belum terencana plan B, ya udah pikirin dulu, tenangin dulu, jangan emosi dulu kalau misalnya nggak berjalan dengan lancar. Terus ketika plan B udah terencana, langsung direalisasikan aja, atau mungkin dikerjakan dulu lah dikit-dikit, walaupun itu mungkin harus ngulang dari awal kan gak masalah ya. Berarti tetap merencanakan plan-plan lain, tapi kalau misalnya memang andai kata terjadi situasi seperti itu kakak ini ya menyesuaikan gitu ya. Benar, pun kalau misalnya kita kan nggak tahu ya emosi orang kayak gimana. Aku ngomong kayak gini mungkin sekarang aku dalam kondisi emosi yang stabil, tapi nggak tahu kalau misalnya aku lagi ada di posisi tersebut, terus emosiku nggak stabil, moodnya anjlok, pasti aku butuh bantuan orang lain atau aku butuh ruang untuk sendiri gitu. Kalau misalnya butuh bantuan orang lain pun juga harus ngomong. Nah ini aku nggak tahu masalahnya sama orang-orang yang nanti bakal diam aja terus nggak ngomong. Itu juga terpengaruh ya dari self esteem yang yang udah gitu. Kalau aku sendiri kan juga udah paham kan sama tupoksiku sendiri. Jadi kalau misalnya aku dalam posisi yang lagi gak bagus, aku pasti memberi ruang untuk diriku sendiri untuk berpikir atau nyari ketenangan gitu. Atau mungkin aku butuh orang lain buat cerita. Atau aku pasti ngelakuin itu. Gak tahu kalau orang lain. Iya. Berarti cara kakak meregulasi diri kakak waktu itu tuh ini ya dengan memberi ruang dengan diri untuk diri sendiri. Berarti kakak punya pengalaman tuh sebelumnya. Punya, harusnya punya. Kalau boleh diceritakan sedikit gitu, ada pengalaman yang benar-benar apa ya meninggalkan kesan gitu tidak? Apa ya? Ada. Aku tuh dulu pas SMA ingin lanjut di Mandua ya, lanjut di Mandua. Dulu aku kan sekolahnya di FTS Mandua, itu adalah sekolah terbaik se-Indonesia sebenarnya. Dari urutan 10 besar itu Mandua kan masuk. Kan pingin masuk ke sekolah yang karena orang-orang itu bagus, terfavorit gitu, bahkan sudah ada peringkatnya. Cuman kan ternyata planningku yang itu gagal karena aku nggak keterima di situ. Terus akhirnya ya udah kan aku jadi emosi bad mood sendiri gitu kan, dan saat itu aku gak punya ruang karena aku bingung harus ngapain, karena kan ini masih muda banget ya, masih umur 15 atau 16 tahun, karena aku masih bingung gitu loh sama diri aku sendiri, tapi aku emosi banget karena aku nggak keterima padahal aku udah melakukan yang terbaik. Nah, akhirnya ya mau gak mau aku butuh bantuan orang lain. Aku cerita ke orang tua kalau aku nggak terima, terus aku sedih, aku ngomong gitu, terus aku nangis. Selanjutnya ya udah, mereka masih dukungan, coba deh kamu nanti ibu beliin buku ini ya, terus nanti ibu kasih saran kamu sekolah di sini bagus loh, bagus juga. Terus aku terima di Mantapo. Itu pun juga karena dukungan dari orang tua. Bayangin kalau misalnya aku gak punya ruang, aku gak cerita ke siapa-siapa, itu pasti kayak bakal mendem terus gitu loh, mendem, dan aku nggak tahu, bisa jadi kayak kalau misalnya kayak gitu aku nggak lanjut sekolah. Berarti kakak mengatasi itu tuh dengan cara apa ya?
mengaknowledge perasaan kakak sendiri, terus Ya, ada bantuan dari orang lain juga. Karena kan itu mesti di umur-umur yang bingung harus ngapain Iya. gitu kan. apalagi labil ya kak. Iya, terus akhirnya ya udah aku di Mans 1 keterima dan ternyata di Mans 1 adalah rezeki terbesar aku. Aku di sana dapat bikin paralel, aku di sana bisa dapat SNBP di sini di jurusan yang aku inginkan, bahkan aku juga masuk di kategori siswa terbaik waktu SMA. Itu pun kayaknya ini gara-gara orang tua aku deh yang kayak saat itu ngasih aku dukungan, yang dimana aku tuh kayak rendah diri banget gitu loh, aduh gak keterima di SMA terbaik, ternyata di SMA yang satu ini aku juga jadi yang terbaik kok. Udah, kasih ya orang tua aku. Nah, kalau kakak memandang diri kakak sendiri tuh, kakak memandang diri kakak tuh sebagai orang yang seperti apa? Kalau Kalau aku jadi gini ya. Kalau aku kalau aku memandang diri aku sendiri adalah orang yang bisa belajar sih. Aku orangnya cepat belajar dari kesalahan. Terus aku adalah orang yang bisa meregulasi emosi kalau menurut aku ya. Karena dari pengalaman-pengalamanku dan dari teman-temanku sendiri pun aku membandingkan, dan mereka pun juga udah memvalidasi bilang kok bisa sih kamu gak marah, kok bisa sih kamu gak apa sih gak nyindir mereka, padahal mereka ini udah nyebelin banget. Oh tidak, no itu bukan jalan pertama. Kayak nggak tahu ya kenapa aku di rumah sendiri jadi lebih tenang gitu loh. Aku legowo gitu ya kak? iya, emosiku nggak meledak-meledak, nggak kayak dulu. Kalau sekarang aku udah bisa mengendalikan itu, jadi aku bisa bilang kalau diri aku, kalau aku tuh bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu. Aku nggak tahu itu dulu salah atau enggak, tapi menurutku aku jadi belajar gitu loh dari hal-hal yang menurut aku apa ya, dulu aku nggak bisa, sekarang jadi bisa. Dulu aku kalau emosi meledak-ledak, sekarang enggak. Gitu, aku jadi merasa aku adalah orang yang pandai belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke. Nah, tadi kakak juga menyebutkan kan kak, apa namanya, pernah apa kakak, teman kakak tuh ditanya, nanya ke kakak, apa kenapa kok bisa nggak marah gitu. Itu apakah kakak tuh mendapatkan apa ya istilahnya, perilaku tidak mengenakan atau komentar tidak mengenakan tuh dari orang lain, makanya teman kakak bisa berkomentar seperti itu? Ulang mak. Sebentar ya, dia ngecek jualan. Ya, aman saja. Sebentar ya. Sharing ini ada cek apa? Dan lanjut. Oke. Tadi kan kakak menyebutkan bahwa kakak itu Saya. Kok gini? Ini kan udah lanjut. tadi kan kakak menyebutkan bahwa apa namanya, teman kakak tuh sempat komentari berkomentar ke kakak kalau kok bisa sih kakak itu tidak tersulut emosi gitu ketika ada seseorang yang melakukan apa ya, mungkin hal yang tidak mengenakan ke kakak. Nah, itu apakah apa ya, benar-benar ada orang yang mungkin pas kerja kelompok ya, biasanya itu kan ada yang tidak apa ya, mungkin ada perilaku orang yang nggak mengenakan, atau mungkin bahkan orang itu tuh mengkritik kakak padahal kakak mungkin melakukan kesalahan itu minor gitu. Itu apa namanya, kakak tuh kalau misalkan dalam hal seperti itu tuh meregulasi emosi itu seperti apa, biar supaya tidak marah ya? Jadi aku cara meregulasinya adalah banyak diam. Seperti yang aku bilang, aku ngerasa kalau aku tuh butuh banyak diam, karena diam itu sebenarnya bukan karena aku diam gak ngapa-ngapain, tapi diam karena berpikir gitu loh. Walaupun aku emosiku lagi nggak stabil, tapi menurutku dengan cara aku diam itu bisa kayak meredam gitu loh. Terus kita jadi bisa berpikir lebih jernih daripada kita misalnya lagi emosi nih, terus kita keluarkan semuanya, terus baru kita kayak diagen kayak nyesel ngapain kita ngomong kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya diem dulu deh, diem dulu kalau misalnya lagi emosi, diem dulu. Kalau misalnya emang butuh temen cerita ya udah ngomong, tapi ngomong sama orang yang kayak aja gitu. Kalau reaksi kakak terhadap kritik itu bagaimana? Kalau reaksi terhadap kritik, kalau misalnya nih aku salah gitu ya, terus dikasih kritik atau saran buat diri aku sendiri, udah kasih ya, udah dikasih kritik, oke.
Kayak mau gimana lagi, orang ngasih kritik kita harus kayak gimana, masa kita marah gitu ya, nggak mungkin juga. Jadi ya udah, terima aja, walaupun kamu ngerasa kayak kok aku dikritik gini ya, padahal aku nggak kayak gitu. Terus ya udah deh, mau gimana. Enggak tahu ya, aku orangnya jadi gampang pasrah aja lama-lama. Kalau misalnya kita malah makin marah atau emosinya meledak-ledak, aku jadi nggak tahu nanti situasinya bakal kayak apa Bakal gitu. sekarang apa gitu ya. Ya, Berarti kakak menerimanya dengan lapang dada ya? ya lapang dada, atau mungkin diam tapi dendam. Diam tapi dendam. Oke, kakak kalau dari situasi yang seperti itu tuh kakak apa ya? Kakak tuh bisa nggak mengevaluasi diri kakak tuh secara sehat dan kayak apa ya? Kan orang-orang tuh ada yang malas misalnya dia mendapat kritik seperti itu, dia malah kayak berpikir berlebihan bahwa oh Overthinking oh gitu iya ya. overthinking terus kayak mengkritisi diri sendiri malahan. Itu kakak bisa nggak mengevaluasi diri secara sehat dan mungkin nggak nyampe mengkritisi diri sendiri seperti itu? Sebenarnya tergantung ya ketika aku lagi emosi atau enggak. Cuman kan aku ngomong kayak gini karena aku lagi nggak emosi. Tapi kalau misalnya aku nanti di posisi yang lagi pikiranku lagi acak adul, terus udah bad mood gitu malah dikritik, karena aku pasti lebih milih diam gitu ya. Terus kalau karena aku diem ini, aku jadi kayak oke lah, mungkin overthinking dikit, tapi dengan overthinking itu aku pasti kayak ada ruang sendiri gitu buat evaluasi diri aku sendiri. Aku nggak tahu ya itu sehat atau enggak, cuman menurutku setiap orang itu pasti ada pasti setiap orang itu butuh waktu gitu loh buat ngomong sama dirinya sendiri, buat apa ya, berdialog sama dirinya sendiri. Entah itu ngomongnya overthinking atau apa, tapi kita butuh berdialog sama diri sendiri, kayak memvalidasi apakah sikap kita itu Boleh. benar adanya gitu, kayak tadi kata orang lain. Kalau mungkin sikap kita kurang dari segi ini, terus kita kayak evaluasi, oh iya kan kayak gitu ya, ternyata aku baru sadar. Terus kayak ya udah, coba terima aja, kita evaluasi diri sendiri ke depannya, walaupun itu kayak emang overthinking aja, tapi menurutku dengan diam itu kita bisa berdialog loh sama diri kita sendiri. Kita bisa sekaligus mengevaluasi, sekaligus menenangkan diri sendiri, karena kadang kan pernah kan juga kayak gitu, dan untungnya ada ruang buat berdialog sama diri sendiri, jadinya kayak Lebih plong gitu ya. iya lebih plong, kayak nggak tersulut emosi juga. Terus mungkin aku juga kayak sambil nyetel lagu, kayak nggak bener-bener diem aja. Ya udah, seenaknya kita gimana, semenikmatinya kita gimana, ya udah gitu. Oke. Jadi kakak ini ya mengutamakan dialog sama diri sendiri ya untuk menghadapi situasi seperti itu. Tuh, ini ya butuh ruang aja. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak karena kakak sudah meluangkan waktu yang ternyata lebih dari 30 menit ya. Iya, Iya, dan saya mau berterima kasih banyak. Saya juga ingin meminta maaf kalau misalnya saya memiliki salah kata atau mungkin ada kata-kata saya menyinggung kakak selama wawancara ini. Dan juga saya ingin mengatakan ulang bahwa semua informasi dalam wawancara ini akan saya rahasiakan dan hanya untuk keperluan tugas, yaitu observasi wawancara. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kakak sama wawancara ini. oke.